Cerita episode kali ini dimulai dari Chen Nan, Mingye, Luosi dan juga Wu Qing yang sedang menyembuhkan luka setelah rombongan mereka diserang oleh aliansi Kekaisaran Longwu. Mereka juga sampai saat ini masih khawatir akan kondisi Chen Tian yang sampai saat ini belum diketahui keberadaannya. Luosi berbicara kalau saat ini yang paling penting bagi mereka adalah menyembuhkan luka. Diketahui kompetisi antar kekaisaran akan dilaksanakan besok pagi. Tiba-tiba saja datang salah satu orang murid yang akan mengikuti kompetisi kekaisaran yang mencoba untuk melakukan provokasi kepada murid kekaisaran Tianfu. Dia menyebutkan kalau Chen Tian pasti sedang bersembunyi di bawah rok murid wanita dari kekaisaran Tianfu. Sontak ucapan murid ini membuat Luosi marah dan langsung melakukan serangan. Pada serangan pertama terlihat murid ini berhasil menghalau serangan balok es milik Luosi dengan begitu mudah. Bahkan dia sempat mengolok Chen Tian yang tak kunjung menampakkan batang hidungnya. Provokasi yang dilakukan oleh murid Bahlul ini membuat Luosi benar-benar marah. Ia pun mengeluarkan serangan mematikan untuk membunuh murid Bahlul yang sok keras ini. Setelah berhasil membunuh murid Bahlul, Luosi tampak terluka karena kondisi tubuhnya belum pulih. Pada saat kondisi seperti ini, tiba-tiba saja datang serangan kuat dari arah langit yang mencoba menghantam kediaman murid kekaisaran Tianfu. Gabungan serangan dari Chen Nan, Luosi, Mingye dan juga Wu Qing tidak mampu untuk menahan serangan kuat tersebut. Ternyata serangan ini berasal dari Wu Pengpei yang merupakan tuan muda dari kekaisaran Longwu. Wu Pengpei sangat kesal karena bagaimana bisa aliansi kekaisaran Longwu tidak bisa membereskan murid-murid dari kekaisaran Tianfu. Bahkan dia bertanya kemanakah perginya leluhur Wuzong karena sampai saat ini dia belum juga kembali. Leluhur Wuzong yang dimaksud oleh Wu Pengpei merupakan Pak Tua Sain yang sudah dibantai oleh King Chen Tian. By the way, sekilas Wu Pengpei ini mirip banget dengan King Tanyun ya guys, cuman beda warna rambut aja. Ketika Wu Pengpei ingin melakukan aksinya, tiba-tiba saja ada serangan dari arah atas yang dilakukan oleh Dekan Dao Bugu. Dao Bugu menganggap kekaisaran Longwu sudah keterlaluan karena kompetisi belum dimulai mereka sudah menyerang sana sini. 3 orang tetua dari kekaisaran Longwu langsung menghadang Dao Bugu untuk bertindak karena mereka menganggap ini merupakan persoalan generasi muda. Jadi mereka yang sudah tua tidak berhak untuk ikut campur. Lagi pula menurutnya penyerangan yang dilakukan oleh Wu Pengpei hanyalah sebagai bahan latihan karena murid-murid kekaisaran Tianfu akan mengikuti kompetisi antar kekaisaran. Jadi inikah generasi terkuat dari kekaisaran Tianfu? Sepertinya kalian hanyalah sekumpulan sampah, ucap Wu Pengpei sembari melakukan serangan kuat ke arah murid-murid kekaisaran Tianfu. Tiba-tiba saja King Chen Tian muncul di hadapan semua orang sembari mementahkan serangan yang digunakan oleh Wu Pengpei. Bahkan di sini Chen Tian juga berhasil keluar dari serangan formasi api. Ketika beradu serangan, Chen Tian dan Wu Pengpei sama-sama termundur. Bang MC pun langsung meminta maaf kepada Luosi dan teman-temannya karena sudah membuat mereka khawatir setelah menghilang selama beberapa hari. Kehadiran Chen Tian tentu saja membuat Dekan Dao Bugu merasa tenang. Di saat yang sama, Wu Pengpei merasa heran kenapa Chen Tian masih hidup, padahal terakhir kali dia sudah diincar oleh leluhur Wuzong atau Pak Tua Sain. Apakah begitu mengejutkan kalau aku masih bisa bertahan hidup? Perlakuan kekaisaran Longwu kalian kemarin akan aku balas dengan ucapan terima kasih. Dan apakah sekarang kalian semua sudah siap? Tanya Chen Tian kepada Wu Pengpei. Sontak ucapan ini membuat Wu Pengpei tertawa karena bagaimana bisa Chen Tian berbuat banyak jika dia hanya mengandalkan diri sendiri. Terlebih lagi murid-murid di kekaisaran Tianfu banyak yang terluka, jadi mereka tidak akan bertahan lama di kompetisi antar kekaisaran. Karena kalian semua sudah yakin kalau kekaisaran Tianfu akan kalah, maka bagaimana jika kita melakukan taruhan? Tanya Chen Tian kepada Wu Pengpei.
Akan tetapi Wu Pengfei melakukan penolakan karena menurutnya Kekaisaran Tianfu sudah hampir dikeluarkan dari anggota 16 kekaisaran, jadi mereka tidak pantas melakukan taruhan melawan Kekaisaran Longwu. Dengan wajah santuy, Chen Tian berkata kalau Kekaisaran Longwu selama ini sudah menekan Kekaisaran Tianfu dan begitu yakin kalau Kekaisaran Tianfu akan dikeluarkan dari anggota 16 kekaisaran, tapi kenapa mereka takut untuk melakukan taruhan? Bukankah itu terlalu pengecut, ucap Chen Tian kepada Wu Pengfei. Salah satu tetua dari Kekaisaran Longwu berkata walaupun mereka akan bertaruh, barang apa yang bisa digunakan oleh Chen Tian. Chen Tian kemudian mengeluarkan pil Xuanji sembari berkata apakah pil ini cukup sebagai bahan taruhan di antara mereka. Dikeluarkannya pil Xuanji membuat salah satu tetua dari Kekaisaran Longwu terpana karena pil Xuanji merupakan pil yang bisa menaikkan ranah seseorang ke tahap sain. Nggak pakai panjang lebar, Wu Pengfei langsung menyetujui taruhan karena dia tahu kalau pil Xuanji merupakan harta berharga. Wu Pengfei juga langsung mengeluarkan harta embun pencucian sumsum sumber naga yang hanya bisa muncul 10 tetes dalam waktu 1000 tahun. Diketahui benda ini bisa mempercepat penyerapan energi spiritual untuk menaikkan ranah 3 tingkatan. Tidak ketinggalan dua orang tetua dari Kekaisaran Longwu juga mengeluarkan harta berharga mereka untuk menjadi bahan taruhan. Di saat yang sama, salah satu tetua Kekaisaran Longwu berniat curang karena dia akan menyimpan pil Xuanji milik Chen Tian untuk berjaga-jaga. Akan tetapi tindakan yang dilakukan oleh Pak Tua ini segera dibatalkan oleh Raja Yanqing yang datang ke lokasi. Raja Yanqing menjelaskan kalau dia akan menjadi pengadil taruhan yang dilakukan oleh Kekaisaran Longwu dan Kekaisaran Tianfu. Tetua Kekaisaran Longwu dan Wu Pengfei juga tidak bisa menolak karena kekuasaan Raja Yanqing berada di atas mereka. Wu Pengfei kemudian berjalan pergi sembari berharap semoga murid-murid Kekaisaran Tianfu bisa bertahan hidup di kompetisi antar kekaisaran besok. Setelah Wu Pengfei pergi, Raja Yanqing langsung meminta maaf kepada Chen Tian karena dia tidak bisa memberikan perlindungan pada saat berada di perjalanan kemarin. Sebagai kompensasi, Raja Yanqing memberikan 3 buah pil tingkat 9 sebagai obat penyembuhan kepada murid-murid Kekaisaran Tianfu yang terluka. Chen Tian berkata kalau Raja Yanqing tidak perlu sungkan karena murid-murid Kekaisaran Tianfu sudah berhasil, sampai saja dia sudah sangat bersyukur. Mengenai luka yang diderita oleh mereka, Chen Tian punya pengaturan sendiri karena Bang MC mempunyai pil pemulih darah yang lebih tinggi dibandingkan dengan pil tingkat 9 milik Raja Yanqing. Selain memberikan pil pemulih darah kepada teman-temannya, Chen Tian juga memberikan pil tersebut kepada Dekan Tiansu untuk diberikan kepada Hua Feihua. Chen Tian menyebut kalau mereka memang bermusuhan, tapi yang terpenting pada saat ini adalah murid Kekaisaran Tianfu harus dalam kondisi siap tempur di kompetisi antar kekaisaran. Sementara itu di tempat lain, Wu Pengfei menanyakan kabar tentang leluhur Wuzong kepada salah satu tetua. Tetua ini menjelaskan mungkin saja leluhur Wuzong terkena formasi kuno, itulah yang menyebabkan Chen Tian berhasil selamat. Tetua ini juga meminta Wu Pengfei untuk tidak khawatir karena murid-murid Kekaisaran Tianfu banyak yang terluka, jadi mereka semua tidak akan maksimal ketika mengikuti kompetisi. Akan tetapi Wu Pengfei tidak ingin meremehkan Kekaisaran Tianfu karena menurutnya Chen Tian punya kekuatan yang berbeda karena mampu menahan serangan darinya. Melihat hubungan Chen Tian dan Raja Yanqing, mungkin saja Raja Yanqing akan memberikan bantuan untuk memulihkan kekuatan murid-murid Kekaisaran Tianfu. Dengan kata lain, Wu Pengfei akan turun tangan sendiri untuk memusnahkan tulang punggung Kekaisaran Tianfu, yaitu King Chen Tian. Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Cerita episode kali ini diawali dengan kemunculan beberapa orang jenius dari kekaisaran lain yang sudah siap melakukan seleksi pertama kompetisi antar kekaisaran. Salah satu jenius tersebut adalah Fan Yinzi dari Kekaisaran Dinasti Agung yang diketahui selalu memejamkan mata untuk menutupi kekuatannya yang sangat dahsyat.
Tidak hanya Fan Yinzi, terlihat ada juga Wang Sheng dan Wu Hen yang berasal dari Kekaisaran Chuyun. Para jenius ini banyak mendapatkan pujian dari orang-orang yang sedang menyaksikan seleksi kompetisi, tapi tidak dengan Kekaisaran Tianfu yang tampak hanya mengirimkan sedikit murid jenius di kompetisi tahun ini. Tiba-tiba saja Wu Pengfei berniat mengikuti seleksi hari ini padahal dia sudah masuk ke dalam murid yang mempunyai kuota spesial. Sontak hal ini pun membuat Dao Bugu kaget karena ternyata Kekaisaran Longwu benar-benar serius menghadapi taruhan yang mereka lakukan. Wu Pengfei kemudian berbicara kepada Chen Tian, setelah memasuki dunia rahasia, Chen Tian harus mencari tempat bersembunyi karena jika tidak Wu Pengfei yakin Chen Tian akan mati. Semoga saja kamu bisa menemuiku dalam keadaan hidup, ucap Chen Tian sambil tersenyum. Di saat yang sama Raja Yanqing kemudian mengeluarkan portal dimensi menuju dunia rahasia. Para peserta akan mengikuti seleksi pertama yaitu memperebutkan satu token milik peserta lain dalam waktu 4 jam di dalam dunia rahasia ini. Setelah mendapatkan satu token tambahan, maka para peserta bisa mengikuti seleksi babak kedua. Semua peserta pun mulai masuk ke dalam dunia rahasia setelah Raja Yanqing mengumumkan seleksi sudah dimulai. Sementara itu, 3 orang tetua Kekaisaran Longwu kembali meremehkan kekuatan dari murid-murid Kekaisaran Tianfu di hadapan Dao Bugu. Tak lama setelah memasuki dunia rahasia, para peserta terlihat mengepung murid-murid yang berasal dari Kekaisaran Tianfu. Ternyata sedari awal mereka-mereka ini sudah bersekongkol dan membuat rencana untuk mengalahkan Kekaisaran Tianfu terlebih dahulu. Sementara itu Chen Tian terpisah dari teman-temannya dan sedang berusaha melawan murid-murid lain yang mencoba untuk membunuhnya. Meskipun Chen Tian berhasil mengalahkan murid-murid ini dengan mudah, tapi mereka yakin kalau teman-teman Chen Tian yang lain tidak akan bisa bertahan dari serangan. Tapi di tempat lain, rekan-rekan dari Chen Tian dari Kekaisaran Tianfu berhasil mengalahkan lawan-lawan mereka. Para peserta lain sempat mengira kalau murid dari Kekaisaran Tianfu kondisinya masih terluka, namun berkat bantuan pil pemulih darah dari Chen Tian, murid-murid Kekaisaran Tianfu berhasil sembuh total. Sementara itu di tempat lain, 3 orang jenius dari 3 kekaisaran yang berbeda sudah sepakat untuk membunuh murid-murid dari Kekaisaran Tianfu terlebih dahulu, barulah mereka menyelesaikan pertarungan. Di tempat lain, salah satu murid dari Kekaisaran Tianfu berhasil dikalahkan oleh jenius Kekaisaran Chuyun yaitu Wu Hen. Wu Hen juga langsung mengambil pedang si murid untuk melengkapi kekuatan dari pedangnya. Tak lama kemudian Chen Tian datang dan langsung melakukan serangan kepada Wu Hen. Kedatangan Chen Tian tentu membuat Wu Hen senang karena dia pernah mendengar kabar kalau Chen Tian berhasil menahan serangan dari Wu Pengfei sebelumnya. Mereka berdua kemudian langsung beradu kekuatan pedang. Terlihat Chen Tian termundur oleh serangan pedang Wu Hen yang saat ini menggunakan 2 pedang di tangannya. Ternyata martial spirit dari Wu Hen merupakan pengendalian 1000 pedang. Selama pedang orang lain cocok di tangannya, maka dia bisa menggunakan pedang tersebut dengan mudah. Hari ini akan aku tunjukkan kepadamu apa itu ilmu pedang yang sebenarnya, ucap Wu Hen kepada Chen Tian. Satu serangan kuat yang digunakan oleh Wu Hen berhasil dihalau oleh pedang Mo di tangan Chen Tian. Sontak hal ini membuat Wu Hen sangat tertarik kepada pedang Mo dan akan berusaha mengambil pedang tersebut. Ketika Wu Hen kembali melakukan serangan, Chen Tian menggunakan pedang Mo untuk melakukan serangan balik. Dari sinilah Wu Hen mengetahui kalau pedang Mo milik Chen Tian mempunyai roh pedang di dalamnya. Momen ini kembali membuat Wu Hen senang karena dia sudah lama mencari sebuah pedang yang memiliki roh guna dipasangkan dengan pedang Chuyun di tangan kanannya.
Bahkan di sini Wu Hen punya jimat pengendalian khusus yang mampu mengendalikan pedang Mo milik Chen Tian. Pedang Mo pun tampak langsung meminta bantuan kepada Chen Tian agar bisa dibebaskan dari kendali jimat milik Wu Hen. Dengan 3 pedang di tangannya, Wu Hen sangat percaya diri bisa mengalahkan Chen Tian yang sudah tidak punya pedang lagi. Akan tetapi Wu Hen dibuat kaget karena serangan yang dia gunakan berhasil dihempaskan oleh kekuatan aura iblis yang digunakan oleh Chen Tian. Hanya butuh beberapa kali gerakan saja Chen Tian sudah mampu menjatuhkan Wu Hen. Bahkan dengan 3 pedang saja kamu belum tentu bisa mengalahkanku, ucap Chen Tian sembari mengeluarkan tapak iblis Jiu Yu untuk mengakhiri pertarungan. Setelah Wu Hen terkapar tidak berdaya, Chen Tian lekas mengambil pedang Cuyun karena menurut Bang MC pedang ini sebenarnya cukuplah bagus. Di saat yang sama, salah satu murid dari Kekaisaran Tianfu meminta Chen Tian untuk segera menyelamatkan teman-teman mereka yang lain karena kondisi rekan-rekan mereka yang lain sedang berada dalam bahaya. Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Cerita episode kali ini dimulai dengan kekaguman Wang Sheng kepada Luo Xi dan salah satu murid dari Kekaisaran Tianfu. Terlihat meskipun sudah mendapatkan banyak sekali serangan, namun mereka berdua masih mampu untuk bertahan. Seorang pemuda bernama Su Shigui kemudian mengambil pil pemulih darah yang hendak digunakan oleh Luo Xi untuk memulihkan kekuatannya. Su Shigui meminta Luo Xi untuk memberitahukan siapakah yang sudah membuat pil di tangannya. Dengan begitu dia akan membunuh Luo Xi dengan cepat. Bunuh saja aku jika kamu menginginkannya dan jangan terus berbicara omong kosong, ucap Luo Xi kepada Su Shigui. Di saat yang sama Wu Pengfei sudah tiba di lokasi karena dia sudah lama menunggu kedatangan dari Chen Tian. Sementara itu Su Shigui berniat melakukan serangan terakhir kepada Luo Xi dan juga rekannya karena Luo Xi tak kunjung memberitahukan siapa yang sudah membuat pil pemulih darah. Cukup beruntung serangan kuat tersebut berhasil dihancurkan oleh King Chen Tian yang datang ke lokasi. Kedatangan Chen Tian tentu membuat Wu Pengfei langsung turun karena sedari awal dia masuk ke dalam dunia rahasia hanya karena ingin membunuh Chen Tian. Dia juga melarang murid-murid lain untuk ikut campur dalam pertarungan. Kami sangat senang jika ada pertunjukan yang bagus, ucap Su Shigui kepada Wu Pengfei. Di saat yang sama Chen Tian tertawa karena beberapa orang jenius ternyata sudah berkumpul di tempat ini. Sementara itu Wu Pengfei mengatakan kalau dia akan membunuh Chen Tian dan menghadiahkan mayat Chen Tian kepada pemimpin Kekaisaran Tianfu. Sambil tersenyum Chen Tian berkata, coba saja jikalau kamu bisa melakukannya. Aku akan membuat kamu mengerti perbedaan kekuatan di antara kita berdua, ucap Wu Pengfei sembari mengeluarkan domain api yang sudah dia kuasai. Dikeluarkannya domain api tentu membuat murid-murid lain memberikan pujian. Bahkan Fan Yingzi berkata dia harus membuka matanya jika Wu Pengfei menggunakan kekuatan domain api ketika mereka bertarung. Ketika Wu Pengfei menggunakan kekuatan naga api untuk menyerang, Chen Tian menggunakan pedang Mo dilapisi elemen petir untuk melakukan pertahanan. Namun kekuatan elemen petir Chen Tian berhasil dilelehkan oleh domain api yang digunakan oleh Wu Pengfei. Tuan Jian kemudian memberikan penjelasan kalau domain merupakan kekuatan yang memahami hukum, yang mana tentu kekuatannya sangat luar biasa. Tapi kekuatan domain seperti itu bukankah kamu sudah pernah menggunakannya, ucap Tuan Jian sembari tersenyum ke arah Chen Tian.
Setelah mendengar perkataan dari Tuan Jian, akhirnya Bang MC menyadari kalau kekuatan bintang dari Kaisar Xinghen termasuk sebuah domain. Ia pun kemudian sengaja termakan oleh naga api yang digunakan oleh Wu Pengfei untuk menghancurkan naga api tersebut dari dalam. Kehancuran naga api tentu membuat Wu Pengfei kaget dan tidak menyangka di saat yang sama Chen Tian melaju dengan sangat cepat untuk memberikan serangan mematikan ke arah Wu Pengfei. Pemahaman Chen Tian tentang hukum domain membuat Wang Sheng dan rekan-rekannya panik. Mereka pun langsung melakukan serangan kepada Chen Tian karena sadar murid seperti Chen Tian tidak boleh dibiarkan hidup lebih lama. Dari beberapa serangan yang menghujam ke arah Chen Tian, hanya satu serangan dari Fan Yingzi yang tampak sangat mematikan, yaitu api karma. Sekilas Mimin teringat sesuatu yang mana api karma milik Fan Yingzi mirip dengan api karma yang dimiliki oleh Pei Tianyao dari Donghua Apotheosis. Api karma yang digunakan oleh Fan Yingzi berhasil mengeluarkan jiwa dari King Chen Tian. Meskipun begitu, jiwa Bang MC tetap mampu memberikan serangan balik yang menghancurkan teknik api karma milik Fan Yingzi. Fan Yingzi kemudian mendapatkan ejekan dari Susi Gui karena bagaimana bisa kekuatan api karma dari mata Buddha berhasil dihancurkan oleh seorang sampah seperti Chen Tian. Tiba-tiba saja Wu Pengfei muncul kembali serta marah-marah karena murid lain berani ikut campur dalam pertarungannya. Susi Gui kemudian memberikan alasan kalau Chen Tian sudah memahami hukum domain, jadi jika Chen Tian kabur maka mereka bertiga akan sulit untuk mengejarnya. Namun penjelasan ini tetap tidak bisa diterima oleh Wu Pengfei yang akan memberikan pelajaran kepada 3 orang murid di belakangnya setelah dia membunuh Chen Tian. Sementara itu Chen Tian tertawa kecil karena bagaimana bisa 3 orang jenius kekaisaran lain melakukan pengeroyokan kepadanya. Wang Sheng kemudian menjawab itu semua karena kekaisaran Tianfu sangat lemah hingga murid-muridnya tidak mampu bertahan di dalam dunia rahasia. Tiba-tiba saja satu persatu murid dari kekaisaran Tianfu datang ke lokasi, dimulai dari Chen Nan disusul dengan Liu Shang serta murid yang lain juga sudah datang. Kemunculan murid-murid kekaisaran Tianfu membuat 3 jenius kekaisaran lain kaget. Mereka tidak menyangka murid kekaisaran Tianfu yang sedikit tapi mampu bertahan semuanya di dalam dunia rahasia. Begitu pula dengan Wu Pengfei yang menganggap murid-murid lain sebagai sampah karena mengatasi murid dari kekaisaran Tianfu saja mereka tidak bisa. Chen Nan kemudian memberikan ejekan kepada Wu Pengfei yang melakukan pengeroyokan kepada Chen Tian tapi tetap saja tidak bisa menang. Ejekan ini membuat Wu Pengfei marah dan melakukan serangan, namun serangan tersebut dihempaskan oleh King Chen Tian yang merasa kalau pertarungannya melawan Wu Pengfei belumlah selesai. Setelah pertarungan berlanjut, Wu Pengfei mengeluarkan teknik pamungkasnya yaitu bola api raksasa untuk melakukan serangan kepada Bang MC. Di saat yang sama Chen Tian menggunakan kekuatan hukum domain Kaisar Xinghen untuk menahan serangan tersebut. Sinar kunang-kunang dari kekuatan bintangmu tidak akan mampu melawan seranganku, ucap Wu Pengfei dengan penuh percaya diri. Akan tetapi dengan santuy Chen Tian mengeluarkan kekuatan konsepsi hidup dan mati dari tangan kanannya untuk mengakhiri pertarungan melawan Wu Pengfei. Wu Pengfei pun tidak bisa mempercayai kalau Chen Tian menguasai 2 kekuatan hebat sekaligus. Setelah terkena serangan hukum domain dan konsepsi hidup dan mati, Wu Pengfei tampak menua dan kemudian mati. Sementara itu, arai formasi yang dibuat oleh Raja Yanqing tampak bersinar yang menandakan kalau seleksi pertama antar kekaisaran sudah selesai dilaksanakan.
Tiga orang tetua dari Kekaisaran Longwu sangat percaya diri bahwa kekaisaran mereka pasti bisa mengalahkan Kekaisaran Tianfu dengan mudah. Di saat yang sama, Dao Bugu tidak terlalu mengambil pusing dan malah bersantai sembari meminum anggur. Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Cerita episode kali ini dimulai dengan Dekan Tiansu yang kesal kepada Dekan Dao Bugu karena pada saat situasi seperti ini Dao Bugu malah santuy meminum arak. Namun Dao Bugu berkata kalau mereka tidak perlu khawatir dan harus percaya diri bahwa murid Kekaisaran Tianfu akan berhasil keluar dengan selamat. Sementara itu, tiga orang tetua dari Kekaisaran Longwu tertawa lepas karena mereka menganggap kalau murid-murid Kekaisaran Tianfu pasti tidak akan berhasil keluar dari dunia rahasia. Kesempatan ini dipergunakan dengan sangat baik oleh Dao Bugu untuk menambahkan taruhan di antara mereka. Dao Bugu mau kalau Kekaisaran Tianfu menang maka tiga orang tetua harus menyerahkan semua uang mereka. Karena sudah sepakat, maka Dao Bugu meminta Raja Yanqing untuk menjadi saksi bahwa tiga orang tetua menyetujui taruhan tambahan di antara kedua kekaisaran. Beberapa saat kemudian muncul seorang murid bernama Li Xingyun yang berasal dari Kekaisaran Chuyun. Tiba-tiba saja muncul tanda 7 batu spiritual yang sempat membuat orang-orang berpikir bahwa tanda tersebut merupakan murid dari Kekaisaran Longwu. Akan tetapi mereka semua dibuat tercengang karena yang berhasil keluar adalah Chenan dari Kekaisaran Tianfu. Tak lama setelah itu muncul batu spiritual yang lain diiringi dengan kemunculan murid-murid Kekaisaran Tianfu yang lengkap tidak kurang satu orang pun. Tiga orang tetua mulai gelisah karena jenius dari tiga kekaisaran yang berbeda seharusnya sudah muncul. Betapa kagetnya semua orang ketika puluhan batu spiritual muncul di hadapan mereka, yang mana batu spiritual ini merupakan jalan keluar bagi Chen Tian. Orang yang sudah mati tidak akan bisa keluar dari dunia rahasia, ucap Chen Tian kepada tetua Kekaisaran Longwu. Kemunculan Chen Tian dengan 21 batu spiritual tentu membuat semua orang kaget karena Chen Tian sedari awal sudah menjadi incaran dari tiga jenius kekaisaran yang berbeda. Dari arah lain muncul beberapa orang murid Kekaisaran Longwu yang terluka parah. Kesempatan ini dipergunakan oleh tetua Kekaisaran Longwu untuk bertanya di manakah murid-murid lain serta di manakah keberadaan dari Wu Pengfei. Murid ini memberikan penjelasan kalau semua orang sudah mati dibunuh oleh murid-murid Kekaisaran Tianfu termasuk Wu Pengfei. Dia menyebutkan kalau semua murid-murid dari Kekaisaran Tianfu merupakan monster. Keberhasilan Chen Tian ini tentu membuat Dekan Dao Bugu langsung memberikan selamat. Sementara di saat yang sama tetua Kekaisaran Longwu tidak bisa percaya kalau Wu Pengfei terbunuh oleh Chen Tian, serta menuduh Chen Tian sudah berbuat curang selama berada di dalam dunia rahasia. Sepertinya nama besar Wu Pengfei adalah kepalsuan, ucap Chen Tian kepada tetua Kekaisaran Longwu. Sontak ucapan ini membuat tetua Longwu marah besar dan berniat melakukan serangan. Namun serangan tersebut langsung diredam oleh Raja Yanqing selaku orang yang bertanggung jawab pada seleksi hari ini. Tetua Longwu yang merasa tertindas, merasa diperlakukan tidak baik oleh Raja Yanqing. Sedari awal kau terus melakukan provokasi. Apakah kamu lupa siapa yang bertanggung jawab di tempat ini? Ucap Raja Yanqing sembari memberikan pukulan mematikan kepada tetua Longwu. Terkaparnya tetua Longwu membuat dua orang tetua lainnya merasa takut. Mereka langsung mematuhi semua yang dikatakan oleh Raja Yanqing. Raja Yanqing juga langsung mengambil kantung penyimpanan uang milik tetua Kekaisaran Longwu untuk diberikan kepada Dekan Dao Bugu. Dia juga mengumumkan kepada semua orang bahwa seleksi kedua ditiadakan karena banyak jenius yang sudah berguguran. Jadi orang yang masih tersisa secara otomatis lolos untuk mengikuti kompetisi kekaisaran yang sesungguhnya.
Raja Yanqing sebagai petinggi Kekaisaran Yuan memberikan hadiah kepada Chen Tian berupa pil penambah roh karena Chen Tian berhasil menempati peringkat pertama di seleksi hari ini. Singkat cerita, Chen Tian dan Luo Xi hendak mengikuti jamuan makan malam yang disediakan oleh Raja Yanqing. Di tengah jalan Luo Xi bertanya kenapa Xiao Mo selama beberapa hari tidak ada muncul. Ternyata selama beberapa hari Xiao Mo tertidur pulas dan ketika bangun dia sudah mendapatkan penerobosan. Tiba-tiba saja dari arah belakang ada seorang murid bernama Sentu Ao Xiao yang memanggil Chen Tian. Sentu Ao Xiao menyinggung Chen Tian yang sudah berhasil membunuh salah satu jenius Kekaisaran Longwu yaitu Wu Pengfei. Sentu sangat percaya diri dalam kompetisi kekaisaran nanti dia akan bisa membunuh Chen Tian. Sambil tersenyum tipis, Chen Tian berkata, kenapa mereka tidak saling membunuh satu sama lain sekarang? Kenapa harus menunggu kompetisi kekaisaran dimulai untuk melakukan pertarungan? Gile coy, 100% aura emang King Chen Tian ini. Ketika ketegangan di antara Chen Tian dan Sentu sedang memuncak, tiba-tiba saja muncul murid jenius lain bernama Bai Luhan serta disusul dengan jenius yang lain yaitu Xiao Kui. Kita sama-sama sudah mengetahui kalau Xiao Kui pernah bertarung satu kali dengan King Chen Tian. Sentu Ao Xiao yang melihat kedua orang jenius ini menganggap kalau Xiao Kui dan Bai Luhan sangat pantas menjadi rivalnya. Tapi Xiao Kui malah terlihat akrab dengan Chen Tian karena mereka berdua sudah saling mengenal satu sama lain. Dari arah yang berbeda muncul seorang wanita cantik yang membuat semua orang terpesona yaitu Meng Qingjiu. Qingjiu menyebutkan kalau dia sudah lama mendengar kabar tentang seorang jenius bernama Chen Tian. Terjadi perbincangan kecil di antara Chen Tian, Xiao Kui dan juga Meng Qingjiu. Perbincangan kecil ini membuat Sentu Ao Xiao merasa heran kenapa dua orang jenius dari Kekaisaran Yuan akrab dengan Chen Tian seperti sudah saling mengenal. 念念不忘的吴尘公子，那可是万金难求啊！小女子孟清酒，能棋逢对手。 Singkat cerita, Raja Yanqing menjelaskan 3 hari lagi para jenius akan pergi ke ibu kota suci Kekaisaran di wilayah Zhongtian untuk berpartisipasi dalam seleksi wilayah. Murid-murid jenius juga diminta meminum arak yang sudah disediakan oleh Raja Yanqing. Setelah semua murid meminum arak, mereka merasa kekuatan spiritualnya bertambah 50%. Salah satu murid pun merasa percaya diri dia bisa mengalahkan para jenius ketika sudah berada di ibu kota suci. Namun Bai Luhan membantah semua kepercayaan diri tersebut karena menurutnya murid yang tidak kompeten tidak akan berhasil selamat ketika berada di kompetisi kekaisaran. Ternyata Bai Luhan masih menyimpan dendam karena di kompetisi kekaisaran sebelumnya kakaknya sudah mati karena kebodohan teman sendiri. Jadi hari ini dia memohon kepada Raja Yanqing untuk diberikan kekuasaan memimpin para jenius yang lain ketika sedang berada di dalam kompetisi. Bai Luhan tidak segan akan membunuh murid jenius yang berani untuk menentang perintahnya. 王爷，属下请求。 Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Cerita episode kali ini dimulai dengan beberapa orang murid yang melakukan penolakan karena Bai Luhan berniat menjadi pemimpin di kompetisi antar kekaisaran nanti. Xiao Kui kemudian melakukan protes karena bagaimana bisa belum memulai kompetisi tapi Bai Luhan sudah membuat kekacauan seperti ini. Jika memang Bai Luhan ingin menjadi pemimpin maka dia harus melakukan pertarungan terlebih dahulu. Dari arah lain Meng Qingjiu meminta semua murid untuk tidak melakukan pertarungan di kediaman Raja Yanqing. Lebih baik mereka berlomba siapa yang paling kuat untuk meminum sebotol arak. Setelah arak tersebut dibagikan, tampak keraguan di wajah Bai Luhan. Sontak hal ini menjadi bahan ejekan dari salah satu murid yang merasa dia bisa menghabiskan satu botol arak tanpa terjadi sesuatu. Sementara itu Chen Tian meminta Chen Nan untuk tidak meminum arak terlebih dahulu karena dia merasa kalau arak yang diberikan oleh Meng Qingjiu tidaklah sederhana.
Benar saja setelah meminum arak tersebut, salah satu murid terlihat langsung pingsan. Di saat yang sama Bailuhan langsung meminum sebotol arak dan mendapatkan energi spiritual tambahan. Momen ini pun dijadikan bahan penjelasan oleh Meng Qingjiu. Meng Qingjiu berkata kalau arak yang berada di hadapan para murid-murid merupakan arak Fengxin yang diambil dari sumur hati bumi serta mengandung air akar langit. Arak ini sangat bermanfaat untuk seorang kultivator, namun karena punya kandungan alkohol yang begitu tinggi, jadi setiap murid yang tidak mempunyai dasar yang kuat, maka mereka pasti akan sulit untuk menerima arak ini. Sementara itu, murid-murid Kekaisaran Tianfu termasuk Liu Shang tidak menemui kesulitan berarti setelah mereka meminum arak Fengxin. Di saat yang sama Xiao Kui dan Chen Tian juga meminum arak Fengxin tanpa kesulitan sama sekali. Momen ini pun membuat Bailuhan bingung karena tidak terjadi reaksi apapun kepada Chen Tian. Karena Meng Qingjiu tidak ingin kalah, ia pun mengeluarkan satu botol arak untuk diminum sendiri. Salah satu murid dari Kekaisaran Tianfu kemudian membuat taruhan yang mana jika dia bisa meminum arak sampai selesai maka Meng Qingjiu harus menari untuknya. Meng Qingjiu kemudian tersenyum sembari berkata siapapun yang mampu menyelesaikan minuman arak malam ini tanpa teler maka dia akan menari di hadapan murid tersebut. Belum lama setelah Meng Qingjiu memberikan 5 botol arak, Bailuhan tampak sudah hampir teler dan tidak mampu menahan efek samping arak tersebut. Sementara di saat yang sama Xiao Kui dan Liu Shang sudah hampir menyelesaikan botol kelima dari arak Fengxin. Bailuhan pun mulai membuat asumsi kalau tubuh Xiao Kui dan Liu Shang mempunyai keistimewaan. Di saat yang sama Xiao Mo meminta semua orang untuk melihat Chen Tian yang hampir menyelesaikan botol kelima. Benar saja ketika sedang meminum botol kelima, muncul 3 bunga di atas Chen Tian yang menandakan kalau Bang MC hendak melakukan penerobosan ranah. 是否还硬车喝第5瓶？三花聚顶。 Raja Yanqing dan Dao Bugu pun menyadari hal ini serta menyebutkan kalau penerobosan Chen Tian pasti akan menimbulkan fenomena aneh. Tanpa keraguan Meng Qingjiu lekas memberikan 3 botol tambahan kepada Chen Tian untuk mempercepat penerobosan. Keberhasilan Chen Tian menerobos membuat beberapa orang murid meminta arak tambahan kepada Meng Qingjiu. Sementara itu Raja Yanqing menganggap kalau semua murid masih belum puas meminum arak yang disediakan. Momen ini membuat Meng Qingjiu mengeluarkan arak spesial yaitu hujan 9 hari. Diketahui setelah meminum arak ini maka para murid akan mengeluarkan aura 9 warna. Siapapun yang berhasil mengeluarkan 9 warna sempurna maka Meng Qingjiu memastikan murid tersebut akan menang tanpa bantahan. Setelah beberapa orang meminum arak hujan 9 hari, tidak ada satupun yang berhasil mengeluarkan 6 warna. Bahkan Meng Qingjiu berkata jarang sekali ia mampu mencapai 7 warna setelah meminum arak ini. Ketika seseorang berhasil mengeluarkan 9 warna maka sudah bisa disebut sebagai legenda. Xiao Mo kemudian nyeletuk kalau bosnya yaitu Chen Tian merupakan seorang legenda, jadi dia pasti bisa mengeluarkan 9 warna seperti yang dikatakan oleh Meng Qingjiu sebelumnya. Beberapa saat setelah Chen Tian meminum arak hujan 9 hari tidak terjadi reaksi apapun. Sontak hal ini membuat murid-murid lain tertawa karena mengira kalau Chen Tian tidak mempunyai potensi sama sekali. Bahkan Bailuhan tidak segan untuk menyebut kalau Chen Tian bukanlah seorang legenda melainkan hanya seorang badut. Tiba-tiba saja semua orang dibuat kaget setelah Chen Tian mengeluarkan 5 aura warna sekaligus. Tidak cukup sampai di situ, Chen Tian kembali mengeluarkan 2 aura warna tambahan. Puncaknya Chen Tian berhasil mengeluarkan 9 aura warna untuk mengukuhkan posisinya sebagai pemenang. 原是个跳梁小丑。
Dari arah lain Bailuhan tampak menampar diri sendiri karena dia takut kalau sedang bermimpi. Sementara itu Xiao Kui langsung memberikan tepuk tangan sembari memberikan pujian karena bakat seperti Chen Tian sangat jarang dimiliki oleh orang lain. Chen Tian kemudian merendah dengan berkata kalau bakat bukanlah segalanya. Di saat yang sama Bailuhan mengakui kalau dia kalah dengan Chen Tian dan ketika kompetisi antar kekaisaran nanti Bailuhan tidak akan menjadi pemimpin. Dari arah lain Raja Yanqing kagum kepada Chen Tian yang selalu saja membuat kejutan. Tidak hanya mengeluarkan aura 9 warna saja tapi Chen Tian juga mampu membuat pil pemulih darah yang mampu mengobati murid-murid kekaisaran Tianfu dalam sekejap. Raja Yanqing menyebut kalau pil pemulih darah tersebut digunakan pada saat berperang pasti akan sangat berguna. Chen Tian kemudian mengeluarkan satu botol yang berisi pil pemulih darah untuk diberikan kepada Raja Yanqing. Tapi di sini Raja Yanqing ternyata hanya menginginkan resep pil pemulih darah saja, jadi dia bisa memproduksi sendiri dengan jumlah banyak menggunakan sumber daya kekaisaran Yuan. Chen Tian berkata dia bisa saja memberikan resep pil kepada Raja Yanqing, namun Bang MC menjelaskan hanya dirinya saja yang bisa membuat pil pemulih darah. Karena Raja Yanqing masih berkeras kalau kekaisaran Yuan bisa membuat pil, akhirnya Chen Tian pun memberikan resep pil pemulih darah kepada beliau. Setelah acara makan malam selesai, Xiao Kui datang menghampiri Chen Tian untuk mengajaknya berkeliling di sekitaran kekaisaran Yuan besok pagi. Di saat yang sama Meng Qingjiu juga muncul untuk meminta Chen Tian dan rekan-rekannya singgah di kediaman keluarga Meng ketika sedang berkeliling di kekaisaran Yuan. Scene permintaan dari Meng Qingjiu ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Cerita episode kali ini dimulai dengan Meng Qingjiu yang meminta rombongan dari kekaisaran Tianfu untuk singgah di kediaman keluarga Meng jika mereka hendak berkeliling di sekitaran kekaisaran Yuan. Tanpa keraguan Chen Tian menerima permintaan tersebut karena Bang MC sudah mendengar kabar kalau keluarga Meng merupakan keluarga besar di kota ini. Di saat yang sama Chen Nan menagih janji dari Meng Qingjiu yang akan menari untuk pemenang lomba meminum arak. Meng Qingjiu berkata kalau dia bukanlah orang yang ingkar janji. Dia pun meminta waktu kepada Chen Tian malam ini agar Chen Tian bisa melihat Meng Qingjiu menari di hadapannya. Namun terlihat Luo Xi memegang erat tangan Chen Tian sembari berkata kalau Chen Tian sudah punya janji malam ini, jadi sebaiknya Meng Qingjiu mengajak orang lain saja. Meng Qingjiu belum mau menyerah dengan berkata kalau semua keputusan berada di tangan Chen Tian sendiri. Chen Tian kemudian berbicara kalau perjanjian tersebut dikatakan oleh murid lain, jadi sama sekali tidak ada hubungan dengannya. Secara halus Chen Tian melakukan penolakan kepada Meng Qingjiu. Sontak penolakan ini membuat Meng Qingjiu merasa kecewa karena Chen Tian merupakan orang pertama yang menolaknya. Tapi meskipun begitu Meng Qingjiu tidak terlalu ambil pusing karena toh besok pagi rombongan murid kekaisaran Tianfu akan menyambangi kediaman keluarga Meng. Sementara itu di istana kaisar, Raja Yanqing sudah menyerahkan resep pil pemulih darah yang diberi Chen Tian kepada kaisar. Kaisar sempat berkata kalau resep pil tersebut sangatlah sederhana, tapi kenapa Chen Tian beranggapan kalau hanya dia saja yang mampu untuk membuat pil pemulih darah tersebut. Kaisar berucap kalau Chen Tian terlalu meremehkan alkemis yang dimiliki oleh kekaisaran Yuan. Dia juga meminta Raja Yanqing untuk terus berteman dengan Chen Tian karena jika resep pil pemulih darah ini berhasil, kekaisaran Yuan bisa saja memberikan dukungan tanpa syarat kepada Bang MC. Sementara itu di tempat lain di kediaman kekaisaran Longwu, para tetua sedang memikirkan cara untuk menyingkirkan murid-murid kekaisaran Tianfu yang saat ini mendapatkan dukungan dari Raja Yanqing. Terutama untuk Chen Tian yang harus segera dibunuh karena sudah banyak merugikan kekaisaran Longwu.
Berpindah ke kediaman Liu Shang, tampak Ming Yu mendatangi Liu Shang untuk berbicara satu sama lain. Tapi Liu Shang malah memilih untuk menghindar karena dia tidak ingin adanya perasaan cinta terus berlanjut di antara mereka berdua. Chen Tian kemudian mendatangi Liu Shang untuk minum anggur sembari bercerita tentang kisah cinta Liu Shang. Ternyata Liu Shang menitipkan sebuah pesan yang mana dia meminta Chen Tian untuk menjaga Ming Yu jika nanti di kompetisi antar kekaisaran Liu Shang tidak mampu bertahan atau mokat. Jika kamu memang sayang kepadanya, kenapa tidak datang menemuinya? Tanya Chen Tian kepada Liu Shang. Liu Shang berkata kalau dia tidak ingin menyakiti perasaan Ming Yu lebih dalam, jadi untuk sekarang lebih baik dia menjauh. Sebaliknya Chen Tian juga meminta sesuatu kepada Liu Shang, yaitu jika nantinya kota matahari terbenam mendapatkan bahaya di masa depan, Chen Tian meminta Liu Shang untuk memberikan bantuan. 这是你我之间的约定。 Singkat cerita, keesokan harinya rombongan murid kekaisaran Tianfu sudah tiba di kediaman keluarga Meng yang terlihat begitu megah. Kedatangan mereka juga disambut langsung oleh Meng Qingjiu yang sudah siap mengantar untuk berkeliling. Beberapa orang pengawal wanita dari keluarga Meng juga kagum kepada Chen Tian yang semalam sudah membuat semua orang terkagum-kagum. Di saat yang sama Meng Qingjiu meminta pengawalnya untuk membawa murid kekaisaran Tianfu untuk berkeliling, sementara dia akan membawa Chen Tian bertemu dengan leluhur keluarga Meng. Terlihat Luo Xi sempat ragu, tapi Chen Tian memberikan pemahaman kalau dirinya akan baik-baik saja. Sementara itu dari arah lain muncul seorang tuan muda yang ternyata begitu mengagumi Meng Qingjiu. Kekaguman tuan muda ini membuat Chenan tertawa karena si tuan muda penampilannya cukup aneh. Chenan dan rekannya kemudian memanas-manasi tuan muda ini dengan berkata kalau Nona Meng sudah membawa Chen Tian masuk ke dalam istana. Sontak si tuan muda tampak kesal karena dia mengetahui kalau Meng Qingjiu membuat janji akan menari di hadapan pemenang lomba minum arak. Sementara itu Chen Tian bertanya kepada Meng Qingjiu kenapa leluhur keluarga Meng ingin bertemu dengannya hari ini. Meng Qingjiu kemudian memberikan penjelasan di mana 10.000 tahun yang lalu ada seorang wanita yang mempunyai paras cantik bagaikan seorang dewi. Wanita ini tidak tertarik kepada seluruh pria yang mengejarnya hingga muncul satu orang pemuda dengan jubah putih yang memunculkan 9 warna dengan satu botol arak. Mereka berdua kemudian saling jatuh cinta dan arak yang dibawa oleh si pemuda merupakan arak hujan 9 hari. Selama ini secara turun-temurun leluhur keluarga Meng selalu menunggu orang yang berhasil memunculkan 9 warna dari arak hujan 9 hari. Jadi alasan tersebutlah yang membuat Chen Tian diminta untuk bertemu dengan leluhur keluarga Meng. Meng Qingjiu tidak ingin memberitahukan banyak informasi tentang leluhur keluarga Meng, namun semua informasi yang dibutuhkan oleh Chen Tian akan lebih jelas setelah Bang MC bertemu dengan leluhur keluarga Meng. 晚辈吴尘应约而来。 Chen Tian kemudian masuk ke dalam sebuah ruangan yang menjadi tempat tinggal dari leluhur keluarga Meng. Bang MC kemudian memberikan salam hormat kepada leluhur keluarga Meng yang dia kira sudah berada di hadapannya. Akan tetapi yang berada di hadapan Chen Tian ternyata hanyalah sebuah lukisan seorang wanita cantik. Begitu menyentuh lukisan tersebut, Chen Tian langsung teringat masa lalu dari pria berjubah putih. Dan tanpa sengaja entah bagaimana Chen Tian langsung mengeluarkan air mata. 美吗？ Tiba-tiba saja muncul seorang wanita cantik yang berkata kalau ada seorang pria datang dan menangis ketika melihat lukisan di dalam ruangan, maka orang tersebut adalah yang ditunggu-tunggu. Scene kemunculan dari seorang wanita cantik ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Cerita episode kali ini dimulai dengan Chen Tian yang bertanya apakah wanita cantik di hadapannya merupakan leluhur dari keluarga Meng. Wanita ini kemudian tersenyum sembari berkata kalau dia adalah Meng Su. Dia juga bertanya kepada Chen Tian apakah Bang MC sama sekali tidak mengingatnya. Chen Tian berkata kalau dia sama sekali tidak mengenal Meng Su dan hanya merasakan perasaan yang familiar saja.
Mengsu pun akhirnya bisa paham kalau Chen Tian hanyalah reinkarnasi dari pria berjubah putih setelah pria berjubah putih mencoba untuk melawan langit. Mengsu kemudian menggunakan kekuatan magisnya untuk membuat Chen Tian tidak bisa bergerak karena dia hendak memeluk Bang MC kita. Ternyata Mengsu sudah menunggu pria berjubah putih sangat lama karena pria berjubah putih pernah berjanji akan kembali mendatangi Mengsu. Karena reinkarnasi dari pria berjubah putih sudah datang, maka Mengsu akan mengembalikan sesuatu yang dititipkan oleh pria berjubah putih pada waktu itu. Mengsu kemudian menyentuh kening Chen Tian untuk memberikan sesuatu yang belum diketahui apa kegunaannya. Mengsu menjelaskan kalau Chen Tian sudah sepenuhnya menguasai segel tanda dan menjadi seorang kaisar, maka dia akan mengetahui apa yang diberikan oleh Mengsu kepadanya hari ini. Mengsu pun kemudian pergi dengan menjadi butiran bunga. Beberapa saat kemudian Chen Tian sudah keluar dari ruangan leluhur keluarga Meng. Meng Qingjiu pun langsung memberikan pertanyaan apakah leluhur keluarga Meng sangatlah cantik seperti yang sudah dirumorkan orang-orang. Chen Tian kemudian memberikan jawaban genit dengan berkata akhirnya dia mengetahui kenapa Nona Meng Jiu bisa secantik ini karena ternyata dia punya leluhur yang tidak kalah cantik. Di saat yang sama Luo Xi datang nyamperin Chen Tian karena seperti biasanya doi takut kalau Chen Tian kenapa-napa ketika bertemu dengan leluhur keluarga Meng. Tiba-tiba saja pemuda yang sebelumnya diejek oleh Chenan datang ke lokasi yang sama. Ternyata pemuda ini merupakan salah satu alkemis dari Kekaisaran Yuan atau tuan muda keluargamu yaitu Mu Xia. Mu Xia tampak memberikan bunga yang sudah dia petik khusus untuk Meng Qingjiu, tapi Nona Meng Qingjiu meminta maaf karena dia tidak bisa menerima bunga pemberian dari tuan muda Mu Xia. Sontak hal ini pun membuat Mu Xia sedikit kaget. Ia malah menyalahkan King Chen Tian yang diketahui memenangkan taruhan yang dibuat oleh Nona Meng Qingjiu. Di saat yang sama Meng Qingjiu memberitahu Chen Tian kalau pemuda di hadapannya adalah Mu Xia atau biasa dikenal orang-orang sebagai alkemis Kekaisaran Yuan. Ternyata Mu Xia sudah mendengar kabar kalau Chen Tian berkata tidak ada satupun orang yang bisa membuat pil pemulih darahnya. Karena alasan ini pula lah Mu Xia menantang Chen Tian untuk adu kekuatan alkemis. Jika Mu Xia menang, maka Chen Tian harus menyerahkan jatah tarian dari Nona Meng Qingjiu. Seperti biasa, Chen Tian selalu menolak jika taruhannya adalah seorang wanita. Tapi jika Mu Xia berkeras untuk adu kekuatan alkemis, maka Chen Tian meminta liontin giok es yang dimiliki oleh Mu Xia jika Bang MC berhasil menang. Mu Xia pun kelihatan setuju dengan permintaan dari Chen Tian, bahkan dia berjanji akan membuat pil dengan tingkat yang lebih tinggi dari resep pil yang dimiliki oleh Bang MC. Di saat yang sama Meng Qingjiu akan memfasilitasi jika Mu Xia dan Chen Tian akan adu keterampilan alkemis. Tentu hal ini membuat Mu Xia senang dan berjanji akan membuatkan 80 butir pil pemulih darah tingkat tinggi untuk Nona Meng Qingjiu. Beberapa saat kemudian Chen Tian dan Mu Xia sudah berada di sebuah altar yang akan menjadi arena kompetisi alkemis. Chen Tian terlihat memberikan resep pil pemulih darah kepada Mu Xia sama seperti resep yang dia berikan kepada Raja Yanqing kemarin. Setelah Mu Xia menerima resep pil, dia tampak sangat terkejut karena merasa kalau bahan-bahan yang tercatat di dalam resep sangatlah sederhana. Dia tidak bisa mempercayai kalau bahan sesederhana ini mampu untuk membuat pil pemulih darah. Chen Tian kemudian mengeluarkan bahan-bahan yang tercatat di dalam resep untuk memperlihatkan kalau dia tidaklah berbohong atau sedang menipu Mu Xia. Benar saja tidak butuh waktu lama, setelah Chen Tian memasukkan semua bahan-bahan, dia berhasil menyelesaikan pembuatan pil pemulih darah. Tentu saja hal ini membuat Mu Xia kaget karena bagaimana bisa bahan-bahan sederhana bisa membuat pil sebagus itu. Dia pun mulai berasumsi ada rahasia di dalam bahan-bahan obat yang digunakan oleh Chen Tian. Mu Xia pun segera mengeluarkan tungku pembakaran untuk memulai proses pembuatan pil pemulih darah tingkat tinggi.
Tungku pembakaran yang dikeluarkan oleh Muxia diketahui merupakan harta yang dimiliki oleh keluargamu. Orang-orang yang menonton sangat yakin kalau pil pemulih darah yang dibuat oleh Muxia akan jauh lebih bagus ketimbang yang dibuat oleh King Chen Tian. Ketika Muxia hendak menyelesaikan pembuatan pil, tiba-tiba saja muncul petaka surgawi yang menghancurkan tungku pembakaran. Tentu saja hal ini membuat semua orang kaget karena bagaimana bisa pembuatan pil seperti ini mampu memanggil bencana langit. Muxia pun mulai menuduh kalau resep pil yang digunakan oleh Chen Tian pasti bermasalah. Namun Meng Qingjiu membantah semua yang dikatakan oleh Muxia sembari menjelaskan kalau Chen Tian sudah memahami hukum alkemis. Siapapun yang memahami hukum alkemis maka mereka bisa mengendalikan hukum langit untuk membantu menyempurnakan pembuatan pil. Tapi barang siapa yang hendak meniru pembuatan pil milik Chen Tian, maka akan mendapatkan serangan balik dari bencana langit. Penjelasan dari Meng Qingjiu ini membuat Muxia kaget karena sudah lama dia tidak pernah mendengar ada seseorang alkemis yang mampu memahami hukum alkemis. Di saat yang sama Chen Tian malah baru mengetahui tentang hukum alkemis yang disebutkan oleh Nona Meng Qingjiu. Bang MC merasa penjelasan ini membantunya untuk memberikan penjelasan lebih kepada orang-orang tentang pembuatan pil pemulih darah. Karena sadar dirinya masih jauh berada di bawah Chen Tian, Muxia kemudian berlutut sembari menyatakan kalau dia sudah kalah hari ini. Tidak lupa Muxia juga memberikan liontin giok es yang sebelumnya diinginkan oleh Chen Tian. Sebelum dia pergi, Muxia masih tetap optimis di masa depan dia bisa menjadi pesaing untuk Chen Tian dan mendapatkan cinta dari Nona Meng Qingjiu. Sementara itu, Meng Qingjiu memberikan pujian kepada Chen Tian yang selalu saja membuat kejutan. Dia kemudian mengundang Bang MC untuk pergi ke pavilion pil milik keluarga Meng untuk sekedar bertukar pengetahuan alkemis. Namun di sini Chen Tian menolak tawaran dari Nona Meng Qingjiu karena dia sadar kalau Luo Xi akan cemburu jika hari ini Bang MC pergi ke pavilion pil. Setelah Chen Tian pergi, Meng Qingjiu merasa kalau dia akan semakin tertarik kepada Chen Tian ketika Chen Tian melakukan penolakan seperti ini. Beberapa saat kemudian Chen Tian bersama dengan Luo Xi sudah pulang ke kediaman. Luo Xi tampak bertanya kenapa Chen Tian selalu melakukan penolakan kepada Nona Meng Qingjiu. Sontak pertanyaan ini membuat Chen Tian langsung mengejek Luo Xi dengan hendak kembali nyamperin Meng Qingjiu sekarang. Tapi itu hanyalah ejekan Chen Tian saja yang mana Bang MC langsung memberikan liontin giok es yang dia dapatkan dari Muxia tadi siang. Di sini langsung keluar khotbah dari Chen Tian yang memberikan keyakinan kepada Luo Xi bahwa dirinya akan selalu ada jika Luo Xi membutuhkan bantuan. Bang MC kemudian meminta Luo Xi untuk segera beristirahat karena masih ada sesuatu yang ingin Chen Tian lakukan. Ternyata Chen Tian pergi ke sebuah hutan karena sadar dia sedang diawasi oleh seseorang. Bang MC kemudian meminta orang tersebut untuk segera keluar karena lokasi mereka sudah jauh dari keramaian. Usut punya usut, yang mengawasi Chen Tian merupakan tetua Kekaisaran Chuyun. Kemunculan dari tetua Kekaisaran Chuyun ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Cerita episode kali ini diawali dengan tetua Kekaisaran Chuyun yang muncul untuk melakukan aksinya membunuh Chen Tian. Tetua Chuyun merasa heran kenapa Chen Tian masih kelihatan santai, padahal sudah tahu kalau tetua Chuyun akan memberikan ancaman. Kalau tidak menyingkirkan ancaman seperti kalian, bagaimana aku bisa tenang pada saat mengikuti kompetisi antar kekaisaran, ucap Chen Tian sambil tersenyum. Tetua Chuyun menganggap kalau Chen Tian sudah tidak punya kesempatan untuk mengikuti kompetisi lagi. Dia juga langsung mengirim Chen Tian ke sebuah tempat yang mana di tempat ini sudah terpasang formasi berlapis-lapis agar Chen Tian tidak bisa kabur keluar. Seperti yang terlihat, dua orang pak tua dari Kekaisaran Longwu juga hadir untuk berusaha menyingkirkan Chen Tian.
Di saat yang sama Xiao Mo begitu bersemangat karena 3 orang pak tua sains sudah mengepung Chen-Tian di tempat ini. King Chen-Tian dengan santuy bertanya apakah tempat ini merupakan kuburan yang sudah dipersiapkan oleh 3 orang pak tua ini. Tetua Kekaisaran Longwu pun menjelaskan kalau tempat ini akan menjadi kuburan yang bagus untuk Chen-Tian. Namun Chen-Tian hanya tersenyum karena menurutnya tempat ini akan menjadi kuburan untuk 3 orang pak tua yang mencoba untuk membunuhnya. Ketika 3 orang pak tua hendak melakukan serangan, Chen-Tian menggunakan martial spirit kegelapan untuk memisahkan mereka bertiga. Pemisahan ini bertujuan agar Chen-Tian menghemat tenaga dengan membunuh mereka satu per satu. Dengan penuh percaya diri, 1 orang pak tua melakukan serangan kepada Chen-Tian sembari menyebut kalau serangan ini merupakan kekuatan pemusnahan. Namun hanya dengan 1 kali hentakan kaki saja, Chen-Tian sudah mampu menghancurkan serangan yang disebut sebagai serangan pemusnahan. Bahkan di sini Chen-Tian mampu menyudutkan pak tua ini sampai ke tanah. Lagi dan lagi pak tua ini berniat melakukan serangan susulan sembari ngebacot kalau serangan kali ini akan membuat Chen-Tian sangat putus asa. Tapi ternyata pak tua hanya membuat sebuah perisai pelindung yang dia anggap tidak akan bisa dihancurkan oleh siapapun. Chen-Tian hanya tersenyum melihat kepercayaan diri yang ditunjukkan oleh pak tua di hadapannya. Bang MC kemudian meminta Xiao Mo untuk menunjukkan bahwa perisai pelindung pak tua hanyalah sebuah cangkang kura-kura yang sangat rapuh. Xiao Mo kemudian bertransformasi menjadi hewan cilin dan kemudian melakukan serangan kepada pak tua. Serangan kecil yang digunakan oleh Xiao Mo dianggap pak tua sebagai serangan semut yang tidak akan mampu untuk menghancurkan perisai pelindung. Tapi pak tua dibuat kaget karena ternyata serangan kecil dari Xiao Mo dikombinasikan dengan formasi teleportasi. Dengan begitu formasi pelindung pak tua sama sekali tidak berguna. King Chen-Tian kemudian memanfaatkan situasi ini untuk menggunakan teknik bela diri jiwa guna menyerap jiwa sains dari pak tua di hadapannya. Setelah 1 orang pak tua mokat, muncul 2 orang pak tua yang masih hidup. Mereka berdua kaget karena 1 rekan mereka sudah menghilang. Dengan kata lain, dia sudah dikalahkan oleh King Chen-Tian. Bang MC kemudian mempertegas kalau 1 rekan dari mereka berdua sudah mati di tangannya, jadi mereka tidak perlu mencari lagi di mana keberadaan 1 orang pak tua itu. Pada awalnya Tetua Longwu tidak bisa mempercayai hal tersebut karena Chen-Tian saat ini baru berada di ranah Martial King. Namun Chen-Tian hanya tersenyum sembari berucap. Waktu itu leluhur Wuzong Kekaisaran Longwu juga berucap hal yang sama, tapi akhirnya dia juga mati di tanganku. Pernyataan Chen-Tian ini membuat Tetua Chuyun kaget dan panik. Dia kemudian menanyakan kebenaran hal ini kepada Tetua Longwu. Sejenak Tetua Longwu pun berpikir apakah leluhur Wuzongnya mati di tangan Chen-Tian. Namun dia sudah tidak peduli lagi dengan hal tersebut karena sudah kepalang tanggung untuk membunuh King Chen-Tian di tempat ini. Tetua Longwu dan Tetua Chuyun kemudian melakukan serangan kombinasi. Tetua Chuyun menggunakan tombak dewa sementara Tetua Longwu menggunakan naga api. Serangan kombinasi dari mereka berdua ini tidak ada harga dirinya di hadapan King Chen-Tian. Hanya dengan 1 kali tebasan pedang biasa, Bang MC sudah mampu menahan serangan kombinasi tersebut. Untuk kedua kalinya, Tetua Longwu dan Tetua Chuyun kembali melakukan serangan kombinasi. Mereka berdua percaya serangan tombak kali ini akan memburu Chen-Tian hingga kekuatan jiwanya habis. Namun ya begitulah, serangan seperti ini hanyalah serangan sepele untuk King Chen-Tian.
Dengan kekuatan Kaisar Xingchen, Bang MC menunjukkan kepada Tetua Longwu dan Tetua Chuyun apa itu kekuatan domain yang sesungguhnya. 领域之下无汉阴。开。 Kemunculan domain Kaisar Xingchen tentu membuat Tetua Longwu dan Tetua Chuyun kaget. Terlebih domain yang digunakan oleh Chen Tian sudah berada di tahap yang sempurna. Dengan hanya satu kali jentikan jari saja, Bang MC berhasil membuat Tetua Longwu dan Tetua Chuyun kehilangan tubuh fisik mereka. Seperti yang sudah Chen Tian menggunakan teknik bela diri jiwa untuk menyerap tubuh jiwa dari kedua orang Pak Tua ini. Sebelum kematiannya, Pak Tua Chuyun sempat memberikan penawaran kepada Chen Tian agar dia tidak mati. Namun Chen Tian sudah tidak peduli dengan penawaran apapun yang dikatakan oleh Tetua Chuyun. Setelah berhasil membunuh serta menyerap kekuatan 3 orang Sain, Tuan Jian segera meminta Chen Tian untuk segera berkultivasi tertutup karena tubuh Chen Tian tidak akan kuat jika dibiarkan terlalu lama. Sementara itu, di salah satu kediaman murid Kekaisaran Tianfu, muncul tuan muda Istana Suci Lingwu yaitu Xia Tian menggunakan sebuah topeng. Ternyata murid ini merupakan salah satu anggota Istana Suci Lingwu yang sudah mendapatkan tugas khusus pada kompetisi antar kekaisaran tahun ini. Xia Tian meminta murid ini untuk menjalankan tugas dengan baik, terutama tugas untuk menyingkirkan Chen Tian yang dianggap sebagai bidak terpenting bagi Istana Suci Lingwu. 没有必要紧，店主交给我的棋子之一。 Singkat cerita, para jenius sudah berkumpul karena mereka akan segera pergi ke kompetisi antar kekaisaran. Namun di sini Raja Yanqing belum juga berangkat karena mereka masih menunggu satu orang yang belum datang. Yap, satu orang murid yang masih ditunggu oleh Raja Yanqing adalah King Chen Tian. King Chen Tian tampak meminta maaf kepada semua orang karena sudah membuat mereka semua menunggu lama di tempat ini. 说是那人一直不来，让各位久等了。 Scene kemunculan Chen Tian yang bersiap untuk mengikuti kompetisi ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.